Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Hello friends, let me introduce myself. My name is Anggi Nina Pratiwi, but you can call me Anggi. Here, I will present about fungsi penawaran in business mathematics course. I hope all my friends can listen and enjoy it. I apologize if there are any incomplete or incorrect explanations. I hope all my friends can enjoy it. Enjoy watching. 1. Pengertian fungsi penawaran. Dalam ilmu ekonomi, fungsi penawaran menggambarkan hubungan antara harga suatu barang P dengan jumlah barang yang ditawarkan QS oleh produsen atau penjual. Secara umum, fungsi penawaran menunjukkan berapa banyak barang yang diingin dan mampu dijual produsen pada berbagai tingkat harga. Ceteris paribus, faktor lain dianggap tetap. Rumus fungsi penawaran. QS sama dengan A plus BPS. Keterangan QS sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, PS sama dengan harga yang ditawarkan, A dan B konstanta. Faktor-faktor penawaran. 1. Harga barang. 2. Bencana alam. 3. Banyaknya penjual atau produsen. 4. Harga barang pengganti. Hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang ditawarkan juga akan naik. Sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang ditawarkan akan turun. Dengan asumsi faktor-faktor lain tetap ceteris paribus. Artinya, antara harga P dan jumlah yang ditawarkan QS terdapat hubungan yang berbanding lurus atau positif. Mengapa demikian? Karena ketika harga naik, produsen lebih tertarik untuk memproduksi dan menjual barang lebih banyak agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, ketika harga turun, keuntungan menurun sehingga produsen enggan menjual dalam jumlah besar. 2. Bentuk umum fungsi penawaran. Secara matematis, fungsi penawaran biasanya berbentuk fungsi linear seperti berikut. Q strip bawah S sama dengan A plus BP. Keterangan sama dengan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan harga barang sama dengan konstanta, yaitu jumlah barang yang ditawarkan ketika harga sama dengan intercept pada sumbu Q sama dengan koefisien atau gradien menunjukkan seberapa besar perubahan penawaran akibat perubahan harga satu satuan. Pada fungsi penawaran, nilai positif plus karena ada hubungan harga dan penawaran searah. Semakin tinggi harga, semakin besar penawaran. 3. Penjelasan komponen fungsi penawaran. A. Konstanta A
Nilai menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan ketika harga 0. Jika barang produsen tetap menawarkan barang meskipun harga 0, bisa karena stok berlebih atau barang tidak tahan lama dan lain-lain. Jika berarti produsen tidak menawarkan apapun jika harga 0, umum terjadi di pasar nyata. Jika berarti pada harga sangat rendah, tidak ada barang ditawarkan sama sekali. Penawaran dimulai dari harga tertentu ke atas. B. Koefisien B. Nilai menunjukkan sensitivitas penawaran terhadap harga. Semakin besar nilai, semakin cepat jumlah yang ditawarkan berubah ketika harga berubah. B. Contoh fungsi penawaran. Misalkan, diketahui fungsi penawaran, suatu barang adalah Q strip S sama dengan min 20 plus 5P. Interpretasinya, jika harga sama dengan 0, tidak ada penawaran. Bahkan negatif, artinya produsen baru mulai menjual setelah harga mencapai titik tertentu. Setiap kenaikan harga 1 akan meningkatkan jumlah penawaran sebanyak 5 unit. Contoh soal. Diketahui penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan min 6 plus 3P. Hitunglah jumlah barang yang ditawarkan. Bila harga barang ditawarkan adalah Rp3.000, jawaban QS sama dengan min 6 plus 3P dengan P sama dengan 3. QS sama dengan min 6 plus 3 kali 3. QS sama dengan 3. Jadi, dengan menawarkan Rp3.000, jumlah barang yang ditawarkan adalah 3. 5. Grafik fungsi penawaran. Grafik fungsi penawaran berbentuk garis lurus yang menanjak dari kiri bawah ke kanan atas. Sumbu X horizontal, jumlah barang ditawarkan QS. Sumbu Y vertikal, harga barang P. Ciri khas, garisnya naik ke kanan karena hubungan positif. Jika garis mulai di atas titik asal, jika garis akan memotong sumbu harga P di titik tertentu, harga minimum agar produsen mau menawarkan barang. 6. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran. Walaupun harga merupakan faktor utama, penawaran juga dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya. Di antaranya, 1. Harga barang itu sendiri. Faktor utama, semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. 2. Biaya produksi. Jika biaya bahan baku, tenaga kerja, atau energi naik, penawaran akan menurun karena keuntungan berkurang. 3. Teknologi. Teknologi yang lebih baik membuat produksi lebih efisien, sehingga penawaran meningkat. 4. Harga barang lain yang terkait. Jika barang lain lebih menguntungkan untuk diproduksi, produsen mungkin mengalihkan produksinya, sehingga penawaran barang pertama berkurang. 5. Ekspektasi harga di masa depan. Jika produsen memperkirakan harga akan naik, mereka bisa menahan penawaran sementara untuk menjual nanti pada harga yang lebih tinggi. 6. Kebijakan pemerintah, pajak, subsidi, dan peraturan produksi juga dapat mengaruhi penawaran. 7. Hubungan fungsi penawaran dan permintaan. Dalam pasar, harga barang ditentukan oleh interaksi antara fungsi permintaan QD dan fungsi penawaran QS. Permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, equilibrium terjadi ketika Q min D sama dengan Q mi strip bawah S. Dari sini bisa dihitung harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. 8. Kesimpulan. Aspek fungsi penawaran, fungsi permintaan, bentuk umum, jenis hubungan positif searah, negatif berlawanan arah. Arah grafik, naik dari kiri bawah ke kanan atas, turun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Gradien positif negatif. Hukum ekonomi, hukum penawaran, hukum permintaan, titik potong dengan sumbu harga. Harga minimum, harga penawaran, 0 harga maksimum agar permintaan 0. 10. Ringkasan inti. Fungsi penawaran adalah fungsi linear yang menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Bentuk umumnya Q strip bawah S sama dengan A plus BP. Faktor utama yang mempengaruhi penawaran adalah harga, namun juga dipengaruhi oleh biaya produksi, teknologi, dan kebijakan pemerintah.
Fungsi penawaran dan permintaan bertemu di titik keseimbangan pasar yang menentukan harga dan jumlah barang yang berlaku di pasar. Oke, sekian video untuk hari ini. Terima kasih bagi yang menonton. Maaf jika ada kata-kata dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan maaf. Bye bye.